Shalom, Horas, Amang dan Inang. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini terambil dari kesaksian Kitab Nabi Mika pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 berkata demikian. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Dalam terjemahan Batak disebutkan demikian. Ai saluhut akka bangso mardalani marhiti-hiti guarni debata nabi, alai angguhita mardalan marhiti-hiti guarni jahuba debatata, rodi salilingni lelingna. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adapun yang menjadi topik renungan kita saat ini memperkatakan berjalan bersama Tuhan. Kitab Mika sangat diidentik dengan pemberitaan pengharapan ketika umat Israel dalam masa-masa sulit pembuangan Babel, ketika umat menghadapi berbagai godaan di mana bangsa-bangsa lain yang telah berkuasa atas mereka dan mengedepankan bahwa Allah tanda petik yang disembah adalah Allah versinya dunia. Dalam kaitannya ini, kitab Nabi Mika menyelaraskan dengan iman yang telah diwariskan oleh leluhur kita Abraham, bahwa iman yang ditimbulkan berdasarkan kesetiaan dan pengasihan daripada Tuhan kepada seorang Abraham, inilah yang dilanjutkan kepada umatnya. Sekalipun dalam masa pembuangan, sekalipun dalam masa kepelikan, tetapi Tuhan tetap bekerja mendatangkan segala kebaikan. Ini yang terus diperkatakan Nabi Mika, bahwa berjalan bersama Tuhan merupakan substansi dasar untuk kita terus bisa bertahan. Pada hari ini tanggal 1 Desember kita memperingati juga sebagai hari peringatan Hari HIV/AIDS sedunia, di mana kita mengingat dan berbela rasa kepada penyakit ini terhadap mereka yang disebut dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS, bahwa kita perlu berempati, kita perlu menguatkan, kita perlu menopang, serta kita perlu menghargai sebagaimana Tuhan menghargai pribadi kita lepas pribadi. Bukan stigma, bukan hakiman, ataupun juga penjauhan terhadap diri mereka. Sebagaimana firman Tuhan yang diselaraskan oleh Mika ini pun juga memperkatakan demikian, bukan justru menjauhkan umat Tuhan, melainkan firman-Nya mendekatkan diri kepada umat Israel. Oleh karena itu, semakin kita mengalami keterpurukan, maka kita perlu ada yang menopang. Semakin kita pergumulkan berbagai masalah kehidupan, tentu perlu ada teman yang menjadi curhatan. Oleh karena itu, jemaat sekalian, Amang dan Inang kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehadiran yang memberi makna melalui firman-Nya, melalui kuasa Tuhan dibagikan saat ini terhadap kita. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, beriringan dengan kasih Tuhan, supaya kita terus mampu bertahan di masa pengharapan di minggu Advent yang pertama ini. Tuhan pasti memberikan segala kebaikan demi masa depan. Selamat beraktivitas Amang dan Inang jemaat sekalian. Mari tetap mengikuti protokol kesehatan pemerintah, selalu aktif mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, dan kita rajin untuk mencuci tangan sembari tetap jaga jarak. Selebihnya kita bermohon belas kasih Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaan ini. Jangan lupa bagi kita yang belum vaksin, segera untuk vaksin agar kita terus dapat bertahan dalam kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, menyuguhkan pengharapan bagi umat-Mu. Engkau menghadirkan damai sejahtera ketika kami berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Maka niscaya kehidupan kami pun akan mengalami kebaikan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas dunia ini Tuhan. Kami hanya mampu bermohon dan berharap kiranya Tuhan segera pulihkan keadaan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.